saya Vera Memnada Manik dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk pemenuhan UTS saya dari mata kuliah Budaya Perusahaan yang diampu oleh dosen Ibu Teti Yulianti SEMSI. Oke, the first, kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan budaya perusahaan. Jadi, budaya perusahaan atau company culture adalah seperangkat nilai inti atau core value dan praktik bersama yang mendefinisikan sebuah perusahaan baik secara internal bagi karyawan maupun secara eksternal sebagai bagian dari citra publik perusahaan itu. Oke, next, sekarang kita masuk ke bagian manfaat budaya perusahaan. Nah, setelah karyawan bisa menerapkan budaya perusahaannya dengan baik, maka mereka akan dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak di seluruh komponen perusahaan itu. Di sini saya mengambil salah satu contoh perusahaan yang memiliki perkembangan yang sangat cepat dan memberikan feedback yang baik bagi masyarakat. Pada era digitalisasi pada saat ini, kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan dan menggunakan yang namanya teknologi, informasi, serta komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya mengambil contoh PT Telkom Indonesia untuk kita lebih teliti lagi bagaimana sih budaya perusahaan di PT tersebut. Now, about Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Digitalisasi telah menjadi bagian yang sangat penting pada berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti di sektor lifestyle, pendidikan, kesehatan, logistik, agrikultur, maupun keuangan. Untuk itu, saya diberikan kesempatan dan telah melakukan wawancara secara online dengan seseorang yang merupakan bagian dari Telkom Indonesia, tepatnya dari Telkom Pematang Siantar, yaitu bersama dengan Kak Febriana Silalahi yang memiliki posisi sebagai Assistant Manager for Sales melalui Zoom meeting pada tanggal 1 November 2022. PT Telkom memiliki visi dan misi loh. Yuk kita bahas mengenai visi dan misinya. Yang pertama, visi dari PT Telkom yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang kedua, misinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggul yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir adalah mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Oke, yang paling penting tujuan dan sasaran dari PT Telkom. Jadi, tujuan dan sasaran dari PT Telkom itu adalah untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Hai teman-teman, belum pada bosan kan untuk mendengarkannya? Yuk, lebih fokus lagi. Pada kesempatan kali ini, Kak Febri akan membahas sekaligus di pertanyaan nomor 3 mengenai komponen budaya perusahaan di PT Telkom yang meliputi 5 bagian. Yang pertama, misi dan nilai. Kedua, hubungan antara pemimpin dan karyawan. Yang ketiga, pengakuan karyawan. Yang keempat, pengembangan profesional. Dan yang terakhir adalah estetika dan budaya. Come on, kita bahas mengenai core value-nya. Yang pertama, amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Pegang teguh kepercayaan, disiplin, memiliki sikap yang jujur, yaitu seperti bisa merahasiakan data pelanggan, data perusahaan, dan tidak boleh bocor ke tangan orang luar. Yang kedua, kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas diri
untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan serta melebihi ekspektasi dari pelanggan. Yang ketiga, harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Di antara sesama karyawan dan atasan, memiliki feel peduli, tidak ada unsur ras, dan mau melangkah bersama demi kebaikan bangsa dan negara. Yang keempat adalah loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam artian, para pekerja yang bekerja di PT Telkom itu mendedikasikan totalitas potensi dan kemampuan diri pada perusahaan demi meningkatkan kualitas layanan digital untuk Indonesia. Yang kelima, adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. And the last, kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis, yaitu untuk memberikan hasil yang terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dan PT Telkom itu menganut budaya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Next, bagaimana ya cara mereka membangun budaya perusahaan? Yang pertama, mereka seringkali melakukan dan menerapkan yel-yel dalam bentuk ucapan akhlak. Yuk simak video berikut. Amanah, kompeten, harmoni. Telkom Group, Loyal, adaptif, kolaboratif. Telkom Group, Win Digital. Sebentar. Nah, ini ada satu lagi, di mana tidak ada kesenjangan antara atasan dan bawahan. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa membangun budaya perusahaan di PT Telkom ini. Wow, cukup panjang lebar juga ya teman-teman. Untuk mengakhiri ini, aku ada buat sebuah pantun. Demikian. Bunga selasih dalam mozaik. Terima kasih orang baik. Dadah.